Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran di hari ini, kita niatkan terlebih dahulu agar kiranya apa yang kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat, baik untuk urusan dunia ataupun untuk bekal di akhirat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata alal huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pertemuan minggu lalu ya, kita masuk ayat yang ke-17. Kalla balla tukrimunal yatima. Ya. Kalla kalla balla. Kalla balla. Mat tabi'inya mana? Ada dua ya. Fathah depannya alif, fathah depannya alif. Ada dua. Kalla balla ini ada dua mat tabi'i. Kemudian idgham mutamatsilan. Idgham mutamatsilan itu apa? Idgham yang apabila ada huruf mati ya, di depannya ada huruf hidup tapi sama-sama hurufnya. Contoh di sini. Ini ada huruf lam mati, di depannya dalam hidup. Ini hidup. Ini yang dinamakan idgham mutamatsilain. Lamnya mati, lamnya hidup. Tukrimunal yatima. Ya. Ini kenapa kok Bapak bawa tulis hijau seperti kemarin? Ini berarti harusnya lebih baik dibaca sambung atau dibaca wasol. Ra tarqiqnya mana nih? Kasrah. Matobi'inya tuh. Nah, ya, ada dua nih matobi'inya. Ini satu lagi, kasrah ketemu ya. Ini domah ketemu wawu. Alif lam komarianya nih. Nah, ya. Kemudian di sini ada mad arid li sukun jika kita baca waqaf. Tapi berhubung di sini adanya waqaf mamnu, maka itu sebenarnya mad tabi'i. Kalau kita baca kalla balla tukrimunal yatima wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Itu seperti itu ya. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Maksudnya apa? Yang kemarin sudah dibahas ya, bahwasanya bahwa Allah dianggap bahwa ketika Allah memberikan rizki, Allah berarti sedang memuliakan. Lalu ketika Allah tidak memberikan rizki, Allah sedang menghinakan. Bukan seperti itu. Kenapa dikatakan bukan seperti itu? Kenapa memuliakan anak yatim aja kamu enggak? Ya. Di dalam ayat ini terkandung perintah untuk memuliakan anak yatim. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mubarak dari Sa'id ibnu Ayyub dan Yahya bin Sulaiman dari Yazid ibnu Abu Ghayyas dan dari Abu Hurairah. Ini namanya silsilahnya ya, rangkaian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusaun ilaih. Tsumma qala bi usbu'ihi ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan seburuk-buruknya rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan buruk. Maksudnya apa? Menanggung. Ya, kalau kita memang memiliki harta yang berlebih, tempat yang lebih luas, maka anak yatim itu hendaknya
ditanggung, dikafalah ya. Nah, kalau dimuliakan maka itu adalah rumah yang terbaik. Tapi kalau anak yatimnya malah diperlakukan buruk, itu adalah rumah yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat dengan kedua jari tangannya seraya bersabda, aku dan orang-orang yang menjamin anak yatim berada di dalam surga seperti ini. Ada yang mengatakan seperti ini ya. Jadi sangat dekat antara jari-jarinya, itu sangat rapat. Maksudnya apa? Orang yang menanggung anak yatim, dimuliakan, dibawa ke rumahnya, diberi makan yang sama, yang bergizi, disekolahkan, sampai dikuliahin, bahkan sampai dinikahkan dengan jodohnya kelak, itu merupakan akan dijamin oleh Rasulullah nanti di surga akan sangat dekat dengan Rasulullah. Makanya itulah muliakanlah anak yatim. Maksudnya muliakan di sini bukan berarti memuliakan lalu ketika anak yatimnya berbuat salah didiemin, tidak. Tetap harus dididik. Dididik itu berarti agar dia tidak melakukan sebuah apalagi suatu perbuatan kejahatan yang justrunya nanti mendapatkan sanksi, baik sanksi di masyarakat, sanksi hukum ataupun sanksi syariat yang ada di Al-Quran ataupun hadis. Kemudian ayat yang ke-18, wala tahadduna ala tu'amil miskin. Wala tahadduna. Tahadduna. Matobi mana nih? Nah, di sini adalah mad lazim musaqqal kilmi. Maksudnya apa? Ada mad badal ya. Ada mad badal atau mad asli. Tapi di depannya ada huruf yang berharokat tasydid. Ya. Ada mad asli, di depannya ada huruf yang berharokat memiliki tasydid. Nah, ini panjangnya sampai 5 sampai 6 harakat. Wala tahadduna, sama seperti ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu sama seperti itu ya. Jadi ada mad asli atau mad badal, di depannya ada huruf berharokat atau memiliki syiddah atau tasydid. Ala tu'amil miskini. Sama ya. Saya taruh hijau ini karena ada waqaf mad badalnya mana nih? Mad tobi'inya nih. Ini pun juga sebenarnya mad tobi'i ya. Tapi berhubung ini di akhir, ini bisa jadi mad arid li sukun. Kalau dibaca waqaf, kalau dibaca wasol, maka ini tetap dihukumi mad tobi'i. Ingetin, ala tu'amil miskin ini kalau pertanyaannya kalau dibaca wasol, maka ini hukumnya mad tobi'i. Tapi kalau dibaca waqaf, maka dihukumnya mad arid lis sukun. Adapun ini alif lamnya adalah alif lam komariah. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, ya, yaitu tidak memerintahkan orang lain untuk memberi santunan kepada orang fakir miskin, dan sebagian dari mereka tidak menganjurkan hal ini kepada sebagian yang lain. Maksudnya apa? Yang mengakibatkan kita lapangnya rizki sebenarnya adalah kalau kita berinfak. Makin banyak kita berinfak, makin banyak kita bersedekah, maka itu makin memperlancar rizki kita. Bukan berarti Allah itu memuliakan kalau rizkinya banyak, lalu ketika rizkinya sempit dibilang Allah menghinakan, tidak. Yang membuat kita sempit rizkinya itu sebenarnya adalah sikap kita. Kalau orang mau bersedekah, kalau orang mau berinfak, maka Allah yang akan menggantinya, itu pasti. Bapak tidak akan bercerita panjang lebar, karena Bapak sendiri pun sering merasakannya. Ketika kita mengeluarkan sedikit dari harta kita, maka Allah menggantinya bukan hanya 1-2 kali lipat, berlipat-lipat sebetulnya. Ya. Nah, caranya bagaimana? Ya satu tadi, Allah perintahkan kalau mau rizkinya lapang,
rezekinya banyak, jangan ragu untuk membantu anak-anak yang yatim. Itu yang pertama. Yatimnya di sini dalam arti memang benar-benar yatim yang kekurangan. Kalau yatimnya yang memang kalau dari keluarga mampu, bukan berarti langsung kita sedekahin, tidak. Tapi bisa juga dengan menemaninya. Dalam arti menemaninya bukan menemani yang berlebihan ya, tetapi menemaninya ini supaya ketika dia sedih, kenapa? Dihibur dengan baik-baik dengan jalan yang sesuai syariah. Dalam arti tidak berlebihan, tidak lebay ya. Itu pun dianjurkan. Dan yang kedua supaya rezekinya cembar atau lapang, maka biasakan membantu orang-orang yang sedang kesulitan, maksudnya orang-orang miskin. Seperti di saat pandemi ini, ketika ada orang yang meminta beras, berikan dengan kadar kemampuan kamu, dengan kadar kemampuan keluarga. Karena bisa jadi memang dia sedang kelaparan. Kalau orang yang memberikan atau mempermudah orang lain, insya Allah hidupnya dipermudah. Itu yang Bapak rasakan ya. Nggak perlu bercerita lain, cukup diri Bapak sendiri. Alhamdulillah ketika berbuat baik, yaitu membantu anak yatim ataupun bersedekah, alhamdulillah Allah melipat gandakan dan memberikan kebaikan-kebaikan yang lain yang tidak bisa dihitung dengan materi uang. Salah satunya adalah nikmat sehat seperti saat sekarang ini. Di saat orang-orang khawatir, alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian wa ta'kuluna turosa aklal lama. Wa ta'kuluna turosa. Nah, di sini. Mana matobi'nya nih? At-turosa. Ini alif lam syamsiyah. Roknya rok tafkhim karena berharokat fathah. Aklal lama. Aklal lammau ya. Kenapa nanti ada w-nya nanti kita lihat. Kenapa habis ini wa tuhibbunal mala hubban jamma, itu ada seperti itu. Mana idgham bila gunah nih? Tanwin ketemu lam. Idgham bila gunah. Gunahnya mana? Mim berharokat tasydid. Mad iwatnya terjadi kalau tanwin ini dibaca mati atau dibaca waqaf. Lamma. Tapi berhubung di sini ada waqaf mamnu, maka ini sebenarnya bukan mad iwat kalau dibacanya wasal. Ingatin baik-baik. Kalau dibaca wasal bukan mad iwat, tapi kalau dibaca waqaf ini terjadi mad iwat. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Maksudnya bagaimana? Nah, ini banyak juga turos ialah harta warisan. Yakni memakannya tanpa mempedulikan dari arah mana dihasilkannya, baik dari cara halal maupun cara haram. Maksudnya bagaimana? Ketika ada seseorang yang meninggal, itu ada yang namanya harta warisan. Nah, harta warisan itu dalam syariat Islam itu ada ahli warisnya. Nah, dalam beberapa riwayat, salah satu ilmu yang akan diangkat pertama kali adalah ilmu faraid, ilmu tata cara pembagian warisan. Kenapa? Banyak yang menganggap ketika ilmu warisan itu dalam Islam dianggapnya itu tidak adil. Kenapa? Perempuan mendapatkan hanya satu gendongan, kalau laki-laki mendapatkan satu pikulan. Maksudnya apa? Kalau perempuan hanya satu, kalau laki-laki dua. Padahal itu merupakan ajaran-ajaran dari agama Islam untuk kepedulian satu dengan yang lain selama kita masih bersaudara. Tapi kalau sudah harta warisannya apa? Sudah dicampur adukan dari yang halal dan yang haram, maksudnya di sini yang harusnya bagiannya ibu malah diambil, kemudian yang bagiannya keluarga malah diambil, ada yang bagian wasiat malah tidak disampaikan atau harta. Nah, itu yang dinamakan, itu yang menyebabkan seseorang rezekinya menjadi seret ya, ada yang mengatakan seperti itu. Karena apa? Warisan itu seyogianya bukanlah hal yang harus dibangga-banggakan. Karena itu adalah hasil kerja dari orang tua, bukan hasil kerja diri kita sendiri. Tapi banyak di antara kita yang memperebutkan warisan, bahkan persaudaraan pun rela diputuskan
hanya gara-gara rebutan harta warisan. Itu banyak kita lihat ya. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa tuhibbunal mala hubban jamma, ya. Wa tuhibbunal mala, wa tuhibbunal mala. Mana matobi'nya nih? Ada dhamma ketemu wawu mati. Ada fathah ketemu alif. Ini berarti ada dua matobi'i. Kemudian ada alif lam qamariyah. Kemudian hubban jamma. Ini kenapa di-enin? Karena memang ini ada al-waqful ula. Ya, al-waqful ula berhenti lebih utama. Hubban jamma. Nah, ini bukannya hubbang jamma, tetapi pakainya masuknya kepada sarunya itu masuk kepada huruf jim. Hubban jamma. Nah, ikhfa mana? Nih, ada tanwin ketemu jim. Ya. Ada tanwin ketemu huruf jim, ini ikhfa, gunnahnya mana? Ini mimnya bertasydid. Mad iwadnya yaitu ketika ini tanwinnya dimatikan karena kita berhenti atau diwakafkan. Ini yang dinamakan mad iwad. Ingatin baik-baik, hubban jamma. Jadi masuknya kepada huruf jim. Keseringan banyak hubang jamma. Itu sebenarnya hubban jamma. Masuknya kepada jim. Ya, ikhfa, samar. Samarnya N-nya samar kepada huruf setelahnya. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ya, ini kecintaan yang banyak. Sebagian ulama mengartikannya kecintaan dunia yang berlebihan. Nah, ini yang sering terjadi. Yang tadi ngasih bantuan ngerawat anak yatim karena takut hartanya habis. Berinfak bersedekah kepada orang miskin, takut hartanya habis. Mengambil harta warisan yang bukan miliknya, biar hartanya terus ada. Ini menandakan bahwa orang tersebut memiliki penyakit cinta dunia yang berlebihan. Sama seperti yang di ayat alhaakumut takatsur. Mereka ngumpulin harta yang berlebihan dan bermegah-megahan. Ini salah satu penyebabnya yang menyebabkan hati kita sempit, rezeki kita sempit, yaitu kita terlalu mencintai dunia berlebihan. Padahal duitnya masih banyak, tapi karena sempitnya hati kita, akhirnya kita pelit dengan membantu orang yang sedang kesusahan, baik anak yatim, orang miskin, hingga hak saudaranya melalui harta warisan pun rela diambilnya dengan cara yang batil. Mungkin itu saja yang perlu Bapak sampaikan di saat kesempatan kali ini. Seperti biasa, kerjakan evaluasi. Adapun passwordnya adalah infak. Ya, infak. Itu adalah password kita hari ini. Demikianlah tadi pelajaran kita hari ini. Dan seperti biasa diingatkan agar kiranya tetap menjaga 3M, yaitu menggunakan masker, kedua yaitu rajin mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak ketika ada di tempat yang umum. Dan pesan sekolah seperti biasa, yaitu 3 hal: sholat, jujur, dan bertanggung jawab, serta berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.